Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virus Meta dengan NIM 19232497. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Dampak Genosida di Palestina terhadap Perekonomian Dunia. Konflik Palestina-Israel telah menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern. Akar permasalahan yang ada disertai kekerasan yang terus berlangsung telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat besar. Banyak pengamatan dan organisasi hak asasi manusia menyebut tindakan Israel terhadap warga Palestina terutama di Gaza dan tepi barat sebagai bentuk genosida, upaya sistematis yang menyebabkan penderitaan masif, pembunuhan dan pengusiran warga sipil. Namun dampaknya tidak berhenti di wilayah konflik. Genosida di Palestina memberi pengaruh besar terhadap perekonomian global, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah singkat konflik serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dunia. Genosida menurut Konvensi PBB tahun 1948 adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan keseluruhan atau sebagian suatu kelompok etis, ras, atau agama. Banyak lembaga nasional dan akademis berpendapat bahwa serangan sistematis terhadap warga sipil Palestina termasuk pembunuhan massal, penghancuran rumah, blokade ekonomi, dan penolakan akses ke layar dasar memenuhi kriteria genosida. Dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. 1. Instabilitas energi global. Timur Tengah adalah kawasan terpenting dalam produksi dan distribusi minyak di gas alam. Ketika konflik Palestina meningkat, risiko gangguan terhadap jalur distribusi energi seperti terusan Suez, selatan Hormuz, dan pipa-pipa strategis juga meningkat. Dampak langsung harga minyak mentah global melonjak karena khawatir terganggunya pemasokan. Dampak tidak langsung kenaikan harga energi menyebabkan inflasi global, membesar biaya logistik dan produksi, serta menekan daya beli konsumen di berbagai negara. 2. Ketenagaan regional dan gangguan perdagangan. Konflik ini tidak hanya melibatkan Israel dan Palestina, tetapi juga memicu ketenagaan dengan Iran, Hizbullah di Lebanon, serta memicu pemecahan politik di negara-negara Arab lainnya. Perdagangan lintas negara seperti antara Yordania, Lebanon, dan Mesir dengan Eropa atau Asia biasa terganggu. Investasi asing langsung FDI ke Timur Tengah mengalami penurunan karena investor menghindari risiko geopolitik. Jalur pelayaran strategis dan melewati Laut Merah atau terusan Suez terancam mempengaruhi rantai pemasaran global. 3. Pengaruh terhadap harga komoditas dan pasar global. Krisis geopolitik cenderung menyebabkan fluktuasi harga komoditas seperti emas, gandum, dan logam industri. Harga cenderung naik karena dianggap aset aman saat krisis. Biji-bijian seperti gandum dan beras bisa berdampak jika pelabuhan-pelabuhan utama terganggu. Ketidakpastian mendorong volatilitas di bursa saham dunia, terutama sektor energi, logistik, dan militer. 4. Beban bantuan internasional dan imbas fiskal. Negara-negara besar dan organisasi internasional terus mengelontar dana untuk membantu makanan, air bersih, dan layanan
medis di Gaza. Rehabilitas rumah sakit dan sekolah yang dihancurkan oleh serangan udara, pemulihan mental dan sosial bagi anak-anak korban kekerasan. Namun, semua ini menghabiskan miliaran dolar setiap tahun dan dapat membebani anggaran negara, terutama saat mereka juga menghadapi tantangan ekonomi domestik, resesi, dan inflasi. Kelima, krisis pengungsian dan tekanan sosial ekonomi. Konflik telah menyebabkan jutaan warga Palestina menjadi pengungsi permanen di negara-negara seperti Lebanon, Yordania, dan Suriah. Negara-negara penampung menanggung beban ekonomi seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Hal ini juga memicu ketegangan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik mereka. Keenam, dampak pada investasi, pariwisata, dan reputasi global. Investor internasional menarik diri dari kawasan yang beresiko tinggi, termasuk dari proyek-proyek pembangunan dan teknologi. Negara di sekitarnya mengalami penurunan pariwisata karena kekhawatiran keamanan. Banyak merek besar menghadapi tekanan boikot konsumen global karena afiliasi langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang mendukung pendudukan. Ketujuh, perubahan sikap konsumen dan ekonomi moral global. Kampanye BSD atau Boycott, Devastation membuat perusahaan global mulai meninjau ulang strategi bisnis dan afiliasi politik. Konsumen generasi muda mulai menuntut transparansi dan tanggung jawab sosial dari merek-merek besar. Hal ini menciptakan pergeseran dalam proses global, di mana nilai-nilai etis mulai menjadi pertimbangan ekonomi. Kesimpulannya, genosida di Palestina hanya menjadi luka kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga masalah global ekonomi yang nyata. Konflik ini berdampak pada stabilitas harga energi, perdagangan internasional, krisis pengungsi, ketegangan geopolitik, dan kepercayaan investor. Dunia tidak bisa mengabaikan bahwa tragedi ini kemanusiaan. Seperti ini membawa biaya solusi dan ekonomi yang sangat tinggi. Penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan di Palestina bukan hanya urusan politik atau moral, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas global dan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.